Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abuya Maliki menyatakan malam yastafid min hurmati zamani wal makan bahwa khusranun. Orang yang tidak bisa memanfaatkan kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat yang dianugerahkan kepada umat akhir zaman ini, bahwa khusranun, pastilah ia merugi. Kita tahu bahwa umat akhir zaman itu usianya pendek, antara 60 sampai 70 tahun, yang Nabi sabdakan seperti itu. Sementara umat-umat terdahulu ada yang 1000 tahun, 2000 tahun usianya. Badannya kita ini kecil. Nabi Adam itu 60 hasta, kira-kira 30 meter. Ibadahnya pasti lama. Kalau kita kan kecil, usianya pendek, ibadahnya sedikit, malas, tidurnya nyenyak, makannya banyak, gitu ya. Kira-kira kayak seperti itu. Tapi umat ini disebutkan atau disabdakan bisa melampaui umat-umat terdahulu. Masuk surganya duluan. Yang kebayang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menyatakan wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Itu maknanya itu musabaqah. Kemudian wasari'u ila magfiratin, itu maknanya adalah balap. Kalau bayangannya adalah fisiknya, kalau bayangannya itu adalah jumlah ibadahnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu risau dan khawatir. Gimana umat ini? Sementara umat terdahulu dibimbing, dipimpin oleh Rasul itu secara full. Rasul malah belum meninggal dunia, Allah sudah mengangkat lagi Rasul yang lain. Rasulnya meninggal dunia, diangkat lagi Rasul yang lain. Sehingga pemimpinnya itu, gurunya itu senantiasa Nabi dan Rasul. Nah, sementara umat ini gimana begitu? Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah. Kalau oleh Abuya disebutnya itu hurmati zaman wal makan. Ada satu kehormatan, ada satu kemuliaan yang ada di dalam waktu untuk membuat umat ini setara bahkan lebih hebat daripada umat terdahulu. Di antaranya misalkan Allah kasih Lailatul Qadar. Yang satu malam itu lebih hebat daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu artinya adalah 83 tahun 4 bulan. Kalau 83 tahun 4 bulan itu artinya adalah jika batasan yang disebut rata-rata usia akhir zaman kata Nabi itu adalah 60 sampai 70 tahun, satu kali saja umat ini memperoleh kemuliaan Lailatul Qadar, itu artinya umat ini akan memiliki ibadah 83 tahun 4 bulan. Kalau usianya 60 tahun misalkan, 60 tahun,
itu kan kita dipotong tidur berapa? 8 jam tidur berarti 20 tahun. Kalau dipotongnya kita misalkan kerjanya 8 jam berarti 20 tahun. Sisanya dan 24 jam itu dibagi 8 jam istirahat, 8 jam kerja, tinggal 20 tahun lagi. Ya kalau balik berapa tahun? Kalau balik 15 tahun kan berarti cuma 5 tahun lagi. Cuma 5 tahun lagi. Tapi kan ajibnya kalau kita memperoleh 83 tahun atau 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan itu disebutkan ibadahnya itu adalah yang kita disebutkannya qoma lailatah, soma nahara. Itu ibadahnya itu dipandangnya adalah kita bertahajud malam harinya, berpuasa siang harinya. Makanya kan taharru Lailatul Qadri. Nabi itu mengingatkan, ayo coba cari-cari, jaga-jaga. Jangan sampai ini lepas ini. Kita gimana sekarang ini udah semangatnya kalau nyari dunia, nyari keuntungan dunia ini. Sampai bangun kita ini malam-malam. Sampai kita bercapek-capek. Kita lupa kita terhadap waktu. Ya masa iya sih kan gitu kan. Masa iya. Kalau saja misalkan kita mendapatkan 1 kali Lailatul Qadar itu bisa lebih mutu dan kualitas kita dengan umat lain. Ya, kalau 83 tahun itu kita ibadahnya, sementara usianya 60 tahun, 80 tahun, artinya ibadahnya lebih panjang, lebih banyak daripada usianya. Kalau 1500 tahun mereka punya usianya, ibadahnya sampai 1000 tahun, bukan 1000 bulan, 1000 tahun. Tetap kalau disebutkan kualitasnya, ya kan, disebut kualitasnya, ibadah yang 1000 tahun saja bagi mereka itu, karena usianya adalah misalkan 1500 tahun, tetap usianya lebih panjang daripada ibadahnya. Nah makanya rugi betul kalau sampai kita ini tidak memperoleh Lailatul Qadar. Nah makanya ya kita harus berusaha betul. Ada kegiatan-kegiatan yang harus kita canangkan, yang harus kita niatkan gimana caranya meraih itu. Oke. Kemudian misalkan tempat, bapak-bapak, ibu-ibu, tempat misalkan. Yang Nabi katakan misalkan la tusyaddur rihal. Kita ini tidak boleh, kita ini bertasyadud, memaksakan diri kita ini. Kita bersusah-susah untuk kita pergi kemana. Kemana-mana kecuali kepada 3 masjid. Ini boleh tasyadud, boleh maksakan, gitu kan? Boleh maksakan, boleh ngeridit lah ibaratnya ya, boleh nyicil lah gitu kan, boleh. Di mana? Masjid Haram contohnya. Kenapa? Karena di Masjidil Haram itu namanya hurmah namanya. Itu ada kehormatan haram. Namanya disebut hasanatil haram, disebut birrul haram. Di sana sholat saja 100.000 kali lebih hebat daripada sholat di masjid yang lain. Sementara di masjid ini kita sholat di masjid dibandingkan dengan di rumah itu 50 kali atau minimal 25 kali lebih hebat dibandingkan dengan kita sholat di rumah atau di pasar. Nah coba saja kalau 100.000 kali, kalau 100.000 kali bapak-bapak. Sementara misalkan kita kalau sholat di masjid, kalau kita sholat di sini itu 50 kali kelipatannya. Sedangkan Allah mengatakan man jaa bil hasanah itu falahu asyru amsalihah. Kalau umat ini melakukan satu kebaikan, ini anugerah umat ini dibandingkan dengan umat dulu, kita sholat 5 waktu. Kan kita tahu kualitasnya dibandingkan dengan umat dulu berapa tahun? Berapa kali? 50. Karena satu kebaikan untuk umat ini adalah 10 kebaikan ibadahnya itu. Nah coba kita bilang-bilang sekarang, kita hitung-hitung sekarang itu 100.000 kali dikali 10. Kalau dilaksanakannya dengan cara berjamaah, berapa kelipatannya kata Nabi? 25 sampai 27. 25
25 sampai 27. Ini belum kelipatan jumlah orang yang sholat. Karena kalau sholat 2 itu kata Nabi azka. Itu lebih hebat sholatnya itu. Terus Allahu aksar wa atyab. Lebih banyak lagi jumlah. Kalau sekarang ini berapa dari sana ke sini satu sapnya, 2 sapnya. Berapa satu sap? Berapa? 75. Berarti 150 misalkan ya. 150 kali 27 kali 10 kali 27. Gimana kalau itu adanya di mana? Di Masjidil Haram. Terus bagaimana kalau itu adanya di bulan Ramadan? Yang Nabi sabdakan di bulan Ramadan itu 1 keparduan itu akan dilipatkan menjadi 70 keparduan. Kemudian kalau melaksanakan kesunahan akan dikasih pahala seperti melaksanakan 1 keparduan. Hitung sendiri gimana coba itu. Ini kalau kita tidak memanfaatkan waktu, tidak memanfaatkan tempat yang sudah Allah berikan itu, dan kita tidak memaksakan untuk bisa kita ke Masjidil Haram, kita untuk bisa sampai kita kemana ke bulan Ramadan, kita tidak memaksakan untuk kita meraih Lailatul Qadar, wa huwa khusran, rugilah kita. Ya rugilah kita. Nah kita sekarang dalam, makanya kan ini kan fikih ibadah ya kan. Yang pertama kita kan harus dirangsang dulu dengan apa, dimotivasi dengan fadilah ya. Ya fadilah ini makanya boleh menggunakan hadis doib sekalipun ya boleh. Tapi kan itu kan tidak doib. Ya kan? Namanya Lailatul Qadar ya kan tidak doib. Nah, ini pembukaan doang. Ini saya mau ngajinya nanti adalah nisfu Sya'ban maksudnya. Nah, pembukaan doang. Oke, sekarang coba saja dulu kita lihat. Contoh misalkan. Kalau kita melaksanakan sholat 6 rakaat saja antara maghrib dan isya. Ini selalu kita ingatin jangan sampai ditinggalkan. Ya. Kalau misalkan kita melaksanakan sholat yang namanya sholat awabin. Namanya sholat goplah. Namanya sholat antara maghrib dan isya. Kalau bisa sampai 20 rakaat. Ini 6 rakaat saja. Kata Nabi udilna itu akan berbanding dengan kita sholat ibadah berapa? 12 tahun. Antara maghrib dan isya aja. Jangan tinggalkan itu. 12 tahun. Allah Karim. Kayak apa itu ya? Nah kemudian lagi misalkan kita sekarang ini sholat. Ya. Kata Nabi, man sholla ghadat fi jama'atin. Sholat subuh sekarang. Berjamaah. Kita duduk dulu saja. Nanti sampai terbit matahari. Sholat 2 rakaat. Apa kata Nabi? Itu seperti kita melaksanakan haji dan umroh. Tamatin. Rugilah kita kalau nggak kita memanfaatkan coba. Rugilah kira-kira nih coba. Seperti haji dan umroh sempurna. Jadi keuntungannya itu ada pada waktu coba. Nah ini bisa kita ciptakan waktu-waktu yang hurmah itu kehormatan waktu. Contoh misalkan kalau azan dikumandangkan. Ya kalau azan dikumandangkan. Ketika azan dikumandangkan sampai pada qomat itu waktu kan nggak lama. Sebentar. Tapi apa itu coba. Kata Nabi diantaranya itu 1 ada sholat. Yang kedua itu menjadi tempat atau waktu jadi ijabah. Karena diantara azan dan qomat itu adalah ada doa mustajab. Itu menjadi makom ibadah, menjadi saat ibadah, menjadi saatnya istijabahnya doa. Kalau kita berdoa di antara azan dan qomat itu akan diijabah doanya. Terus di situ ada amalan-amalan seperti amalannya apa namanya? Amalan Rafi yang sudah kita sering kita ini kan. Subhanallah berapa kali? 10 la ilaha illallah. 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, astagfirullah 10. Ibu-ibu terutama itu jangan sampai ditinggalkan. Ini amalan luar biasa ini kan. Amalan luar biasa. Sampai-sampai coba kalau kita qobliyah subuh. Qobliyah subuh 2 rakaat itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Itu kan waktunya sebentar, Pak. Waktunya sebentar. Nah belum masalah-masalah yang berkenaan dengan masalah dari waktu ke waktu itu beda-beda. Ya misalkan ada kita mulai malam misalkan. Di malam itu ada nanti yang disebut dengan
jauful lail, ada sulusul lail, kemudian ada fajar sodik, ada fajar kadzib, kemudian ada sahur, kemudian ada sobihah, kemudian ada godat, kemudian juga ada subuh, setelah subuh nanti ada tulu, setelah tulu nanti ada isyrok, setelah isyrok nanti ada zawal, setelah zawal nanti ada juhur, setelah juhur nanti ada masa, kemudian juga ada asol, kemudian ada asar, kemudian juga ada maghrib, kemudian ada safak, kemudian ada isya. Itu dari waktu, sedikit waktu itu luar biasa. Dari satu ke satu waktu, pergeseran waktu itu beda-beda. Makanya Allah bersumpah dengan wal asri, bersumpah dengan wal fajri, bersumpah dengan wal laili, bersumpah dengan wal duha. Itu kan beda-beda bapak-bapak, Masya Allah, luar biasa ya. Itu dari waktu ke waktu kita tidak tahu itu. Keanugerahan atau kepadilahan daripada waktu-waktu itu. Kalau kita nggak tahu ini rugi pak. Karena kita nggak bisa memanfaatkan momennya. Ya kalau kita sekarang ini, kalau kita berbisnis ini kan ada waktunya ya. Ini pasar ini kira-kira ramenya ini kalau kita pakai jualan apa. Kalau musimnya musim apa. Jangan musim hujan jualan es. Kan kayak gitu kan kira-kira kan begitu. Kan nggak pas namanya ya. Nggak pas namanya. Sekarang bapak-bapak ini musimnya apa? Musim panas. Bapak jualan jaket apa namanya? Jaket kulit lagi misalkan ya kan. Kan nggak pas namanya ya. Jualan selimut misalkan, ya kan nggak pas. Nah kan jadi kita kan juga sama dalam ibadah juga kayak seperti itu. Baik Bapak hadirin, sekarang ini kita ini bulan Sya'ban. Ya nama bulan Sya'ban. Ini pengantar aja tinggal 15 menit lagi, baru pengantarnya doang. Pengantar saya ini sekarang mau mengantarkan bahwa kita sekarang bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban itu? Ini ada kitab namanya adalah Madza fi Sya'ban. Ada apa sebenarnya di bulan Sya'ban itu? Nah ini kita ringkas saja. Satu, bulan Sya'ban ini bulan pindahnya kiblat. Bulan pindahnya kiblat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Mekah itu 13 tahun. Itu tidak ada syariat wajib sholat. Kecuali setelah Isra Mi'raj, setahun sebelum hijrah. Begitu Rasul sampai kemana? Ke Madinah, itu Rasul kiblatnya bukan kemana? Bukan ke Ka'bah, disuruhnya itu berkiblatnya kemana? Ke Aqsa. Kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Oh pantas ya, Rasul itu sebelum kemana? Ke Madinah itu dimirajkan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kira-kira apa strateginya, hikmahnya itu? Ternyata bahwa yang akan didakwahi di Madinah itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, beda ya, dengan yang ada di Mekah. Makanya Nabi dibekali dulu tentang ilmu Aqsa. Kenapa emang dibekali? Karena orang Yahudi, orang Nasrani itu sangat yakin, sangat percaya. Enggak mungkin Nabi itu diutus ya kata di luar Aqsa. Kayak begitu. Kenapa? Karena tempat turunnya wahyu pertama, tempat turunnya ilmu-ilmu, tempat turunnya Quran, kitab-kitab terdahulu dan nabi-nabi terdahulu itu selalu di mana? Selalu di Palestina, selalu di Aqsa. Nah makanya ketika Nabi Isra Mi'raj itu pertanyaan mereka itu berapa tiangnya Aqsa? Gimana katanya jendelanya, bagaimana tangganya, gimana bentuknya. Itu yang Nabi katakan pertama kali katanya aku yang diungkapkan atau yang ditonjolkan atau yang dipamerkan oleh Rasul, oleh Allah itu adalah gambaran Aqsa. Karena kalau mereka itu kalau ke Aqsa itu betul-betul sakral. Kan di sana ada kuil Solomon, di sana ada sinagog, di sana ada tembok ratapan, itu betul-betul. Di sana ada tempatnya turun wahyu-wahyu. Jadi malaikat Jibril itu ada tempatnya khusus di situ itu. Jadi hadir rahimakumullah. Nah, itulah pengetahuan tentang itu dibekali dulu. Nah sekarang coba Bapak coba. Berapa tiangnya Masjid Az-Ziqra? Nah, nggak hafal kita kan. Ya tidak hafal. Coba berapa tangganya?
Oh, Syekh Nurdin itu kemarin itu ke sini itu dihitung tek 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 tek. Syekh Nurdin itu bilang dari bawah itu kan ke sini itu dihitung. Katanya ini tangganya kalau kita ngitung langkahnya satu-satu ini nggak pas, begitu masuknya ke kita ini langkahnya langkah yang kiri katanya gitu kan. Sampai ngitung begitu. Nah dulu begitu ya man. Nah baik, Rasul itu sampai ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Kan memang begitu ajibnya Rasul ya. Lahir tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian dilantik tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian hijrahnya tanggal 12 Rabiul Awal sampai ke Madinah, meninggalnya tuh pun 12 Rabiul Awal. La ilaha illallah jumlahnya 12 hurufnya. Muhammad Rasulullah jumlahnya 12. Hari itu 12 jam, malam itu 12 jam. Allah menetapkan bulan itu semuanya ada 12. Uyun Nabi Musa itu ada 12. Kemudian kelompok Yahudi Nasrani itu ada kelompoknya ada 12. Kabilah itu juga ada 12. Itu kan ajib itu kan. Ajib sekali itu. Kalau Muhammad Rasulullah hurufnya 12. Kemudian Abu Bakar Siddiq hurufnya 12. Umar Ibnu Khattab itu juga 12. Utsman Ibnu Affan hitung hurufnya 12. Ali bin Abi Thalib juga hurufnya 12, Pak. Kan semuanya 12. Yang ajib ini adalah Abi Halim, anaknya 12. Nah itu. Minum dulu itu. Ajib. Makanya Murabi dulu pernah nawarin saya tuh. Ayo Bi katanya. Di sini banyak yang antri katanya. 200 orang nih katanya. Yang antri yang mau yang mana katanya. Abi bilang sama almarhum Murabi itu, kalau Rasul itu datang ke kita, Ustaz, terus Rasul kita tanya, mau milih yang istri 3 atau yang anaknya 12? Belum tentu Rasul itu berpihak kepada yang beristri 3. Ya. Iya, karena yang dibanggakan oleh Rasul itu bukan banyak istrinya, tapi banyak anaknya. Iya kan gitu. Nah, jadi itu intermezzo itu mah. Baik. Jadi ternyata 17 bulan Rasul di mana? Di Madinah itu 17 bulan 3 hari. Rasul akhirnya itu disuruh beralih kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Karena memang ujung-ujungnya itu dakwah dengan orang Yahudi Nasrani itu beratnya luar biasa. Mereka itu ngeyel benar kan gitu. Malah menjadi provokasi, menjadikan orang-orang banyak yang jadi munafik. Kenapa? Karena mereka itu merubah-rubah perjanjian. Tidak tepat dia dengan janji itu, dengan omongannya itu. Yang kedua, hadirin ini Sya'ban ini disebutnya itu adalah bulan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu adanya turunnya tawarikhnya itu adalah di bulan Sya'ban. Ini kata ulama, ini sebagai sertifikat. Ulangi lagi, ini sertifikat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah nyatakan seluruh makhluk Allah, Pak, bukan hanya kita. Ulangi lagi, karena Allah, karena malaikat itu bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang nyata betul. Ulangi lagi, nyata betul, Pak. Kalau Rasul itu melewati kampung yang baru Rasul injak, itu yang namanya pohon-pohon itu bersolawat, bersalam sama Rasul. Batu-batu bersolawat kepada Rasul. Itu coba lihat, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar jadi saksi, Pak. Salamnya dan sholawatnya, benda-benda yang ada yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dinyatakan oleh Allah itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pada akhirnya nanti seluruh nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, itu nanti bersolawatnya adalah dari sejak itu. Bersolawatnya itu adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kita kan tahunya dari mana? Tahunya itu kita lihat di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu seluruh yang ada di langit, nabi-nabi dari nabi-nabi terdahulu itu
itu diturunkan kemana? Ke Aqsa, kemudian Rasul menjadi apanya? Menjadi imam sholatnya. Nah, berikutnya bulan ini disebut bulan syafaat sebutnya. Bulan syafaat. Apa yang Abi sampaikan tadi, dari awal kita ini memang sudah dirisaukan oleh Rasul. Umat ini umat yang paling sedikit ibadahnya, pendek usianya. Nah, disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam minta syafaat. Namanya yang disebut dengan wasilah, yang disebut dengan syafi musyafa. Itu Allah Subhanahu wa taala katanya ketika pertama kali Rasul meminta itu ternyata tanggal 13. Allah kasih 1/3. Nabi Muhammad bisa mensyafaati umatnya, tapi Rasul minta lagi. Akhirnya dapat 2/3. Minta lagi. Nah, pada malam nisfu Sya'ban itu Rasul sujudnya lama betul, lama sekali. Sampai Sayyidah Aisyah itu risaunya, gelisahnya. Katanya Rasul qad kubidu, ar-Rasul qad kubidu. Ini Rasul udah meninggal. Saking lamanya. Ternyata begitu disampaikannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril memberitahukan malam nisfu Sya'ban itu adalah malam ditetapkannya Rasul, diangkatnya menjadi syafi musyafa, menjadi syafaatul uzma, Rasul yang memegang liwa, memegang benderanya hari kiamat, yang bisa mensyafaati seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya umatnya. Tapi umat Nabi Adam nanti akan tersapaati oleh Rasul, umat-umat terdahulu. Apalagi umat ini. Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Umatku seluruhnya masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Nah, ulangi lagi, kecuali orang yang tidak mau. Sampai-sampai Rasul itu menyatakan, dan ditulis pernyataan Rasul itu di pintu Raudhah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalau bapak-bapak bisa masuk dari mana? Dari Babu Salam, itu nanti akan melihat di situ ada pintunya, di situ disebutkan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan aku peruntukkan untuk umatku yang punya dosa besar. Yang punya dosa besar sekalipun akan mendapatkan syafaat Rasul, dan kalau dapat syafaat Rasul pasti kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ditetapkannya, itu disampaikannya itu pada malam nisfu Sya'ban itu, karena bulan Sya'ban ini. Nah, hadirin rahimakumullah, makanya kalau sampai kita nanti kita tidak tahu, nanti malam Rabu nanti. Hitungan kita malam Rabu nanti. Malam Rabu nanti itu kita nanya malam nisfu Sya'ban. Apa yang disebut dengan para ulama dan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mafi Sya'ban atau dalam kitab Mukasyafatil Qulub yang disebut dalam yang dikarang oleh Imam Ghazali. Ini ada beberapa keagungan atau fadilah atau nama-nama daripada nisfu Sya'ban. Di antaranya adalah beberapa namanya yang paling banyak itu adalah disebutnya Lailatul Maghfirah. Ini adalah malam itu malam ampunan. Allah Subhanahu wa taala itu mengerahkan para malaikatnya. Turun Allah Subhanahu wa taala dengan membawa rahmatnya itu. Mana orang-orang yang meminta ampun? Hal min mustaghfir. Mana orang yang meminta ampun pada malam ini? Aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang meminta, aku akan kasihkan. Kecuali yang tidak akan diampuni itu satu, musyrik. Orang yang musyrik kepada Allah, yang menyekutukan Allah. Yang kedua, musyahin. Orang yang punya musuh, orang yang pendendam, orang yang tidak pernah damai, orang yang diminta maaf dia tidak mau memaafkannya. Itu orang yang disebut dengan musyahin, tidak bakal dapat ampunan dan tidak bakal mendapatkan anugerah malam nisfu Sya'ban. Makanya coba kita jalan-jalan ke Barabai. Jalan-jalan kita sekarang kemana? Ke Rantau tuh, ke Tapin tuh, ke Negara, ke Amuntai, kemudian pokoknya yang Banjar lah, ya. Itu kalau yang namanya malam nisfu Sya'ban itu Masya Allah ramainya luar biasa. Ulangi lagi, ramai. Bawa makanan itu, nganter-nganter. Saya pernah diundang nisfu Sya'ban di sana itu. Kenapa itu, Pak? Memaafkan, Pak. Lebih ramai memaafkannya daripada lebaran di kita ini.
Betul-betul itu orang tuanya itu betul-betul dimuliakan. Karena di dalam hadis itu, malam itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang itu. Yang pertama yang tidak akan diampuni itu musyrik. Yang kedua musyahid yang punya musuh. Yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi kesempatan itu luar biasa itu dipakainya itu. Jangan sampai ada dendam, jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada ghil. Ada apa namanya? Ada sangka jelek, sangka segala macam kepada orang-orang yang beriman. Waduh, ini memang ya kalau dalam apa namanya? Aksi ya, action kita ini itu memang harus nyampur dengan budaya, Pak. Ya kan, harus nyampur dengan budaya. Konsepnya itu ada, Pak. Jangan sampai malam itu kita menjadi musyahid. Jangan sampai malam itu kita menjadi akin liwalidayh. Menjadi orang durhaka kepada orang tua. Gimana caranya? Ya kan, gimana caranya? Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah malam itaq, malam atakah. Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Katanya Allah Subhanahu wa taala ini mengatakahi atau membebaskan daripada api neraka. Makan alladzina yadkhuluna nar. Wajabat itu artinya orang yang pasti wajib masuk neraka. Orang yang menjadi pasti ahli neraka, tapi bisa terbebaskan. Saya punya kitab namanya Khususiat Umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya umat ini bisa jadi, ulangi lagi. Bisa jadi umat ini meninggal dunia dengan membawa dosa. Kemudian dia meninggal dunia sampai nanti menunggu hari kiamat. Tetapi karena dia punya anak, karena dia punya tetangga, karena dia punya saudara yang seiman seagama, kemudian dia mendoakannya, kemudian dia menziarahinya, kemudian dia mengatakahinya. Sampai-sampai umat ini katanya dengan membawa dosanya yang dibawa ke alam kubur itu, begitu pas waktu hisabnya, waktu dia di mizan, ditimbang, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, habis dosanya. Karena ajib umat ini, Pak. Ulangi lagi, ajib umat ini. Coba Rasul Pak mewajibkan khutbah nih, khutbah. Mewajibkan khutbah. Itu dengan apa? Dengan rukun yang pasti harus dibaca doa untuk orang mukmin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Itu doa diajarkan Rasul. Makanya luar biasa kalau misalkan kita sekarang ini ada khatib berdiri di mimbar, kemudian berdoa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu kita aminkan. Ini akan mengalir ini kepada saudara-saudaranya seiman seagama. Coba kita lihat misalkan hadis mengenai wukuf Arafah. Kalau ada orang yang wukuf di Arafah ini memintakan ampunan kepada tetangganya, kepada saudaranya yang ada di kampungnya, itu Allah akan ampuni dosanya. Itu yang sudah meninggal. Nah, ini malam lagi adalah malam nisfu Sya'ban. Malam atakah. Malam paling banyak Allah memerdekakan hamba-hambanya daripada neraka. Apa namanya? Disebutnya itu lebih banyak daripada bulu-bulu dombanya Bani Kaleb. Bapak pernah belum menghitung bulu domba? Hah? Kan belum ya? Ini lebih banyak daripada bulu domba Bani Kaleb. Nah, gimana kita disebut atakannya itu? Yaitu ya kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu agar kita, saudara-saudara kita, apalagi ibu bapak kita, guru-guru kita, semoga Allah atakahi, Allah bebaskan daripada neraka. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa auladina minan nar birahmatika ya aziz ya ghafar ya karim ya satar ya halim ya jabbar ya Allah ya arhamar rahimin. Itu kita minta atakah. Terus malam itu disebut malam kismah, malam takdir. Itu malam ketentuan. Disebutkan di dalam hadis itu, kalau kita ini di Sa'ban ini, di malam ini ditentukan buku kita nih.
buku catatan kita, amal kita. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW banyak mempuasai bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena itulah malamnya disetorkannya segala amal tahunan kita. Kata Rasul, aku ingin, katanya, dalam keadaan aku berpuasa. Itu kan Masya Allah ya. Jadi nanti kita Sya'ban nanti malam Sya'ban ini kalau kegiatannya ya terserah lah, itu kan kegiatan masing-masing ibadahnya ya. Bapak-bapak mau pakai zikiran, mau pakai doa, kayak mau pakai sholat, kayak mau pakai baca Quran, kayak ya silakanlah. Ya silakan Bapak. Tapi jangan sampai nanti kita ini tidak memanfaatkan waktu itu. Karena ini waktu istimewa gitu. Malah disebutnya oleh itu Idul Malaika. Disebutnya Idul Malaika. Orang mukmin di dunia ini punya 2 hari raya. Punya 2 hari raya. Sementara malaikat di langit, malaikat di mana-mana itu punya malam hari raya. Satu yang disebut dengan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Namanya Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Yang kedua, malamnya itu adalah malam Baro'ah. Malam Baro'ah itu adalah malam nisfu Sya'ban. Kira-kira kalau hari raya itu kayak apa kita hari raya itu? Hah? Hari raya ini kira hari bergembira, yaumul akli, yaumul syurbi. Kita kalau hari raya makan, minum, coba puasa, coba kita lihat. Haram kita puasa hari raya kan? Haram. Berarti kita harus apa namanya? Harus makan. Berarti kita harus minum. Kalau puasa itu kan tidak makan, tidak minum dan tidak hubungan suami istri. Nah, jadi kalau hari raya 3 tuh. 1 makan, 2 minum, 3 hubungan suami istri. Oh, siun belang sana segala macam. Gimana itu aturannya? Kata Nabi yaumul akli wasurbi gitu kan. Hari raya. Hari raya mah ibu-ibu tuh makanya bikin kue. Boleh nggak bikin kue hari raya? Lah boleh, karena kata Nabi itu hari makan, hari minum. Makanya kita mah di daerah kita ini kalau hari raya itu ada kue-kue yang apa namanya? Spesial. Ada yang ini mah kacangan, gorengan. Ini mah manisan, ini mah dodol. Ya, sampai para siata. Garelut suami dengan apa namanya? Dengan istri gara-gara lebaran tengah dodol. Ya. Boleh enggak ya? Boleh. Disebutkan oleh Nabi kalau hari raya itu hari makan, hari minum ya. Iya kan? Kita boleh enggak ibu-ibu beli pakaian, beli baju? Ya boleh, karena hari raya itu kita disunahkan berpakaian baru. Ya boleh lah, kan gitu kan. Boleh. Nah, kira-kira kalau malaikat itu apa kalau malaikat itu? Hari rayanya makan enggak dia? Hah? Dia minum kan enggak? Kita gaul kan tidak? Nah, Lailatul Qadar disebutkan tanazzalul malaika waruhu fiha. Sampai-sampai disebutnya Qadar itu artinya sempit. Karena malaikat turun bergantian. Kalau saja katanya kira-kira dinampakkan malaikat itu, jarum dijatuhkan dari atas, itu enggak bakal sampai ke tanah. Saking banyaknya bersesakannya malaikat-malaikat. Kemudian kalau hari itu, kalau malam itu juga malam turunnya malaikat, malam rayanya malaikat, kita apa? Hadirin, yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kita doanya diijabah oleh Allah, ampunannya itu betul-betul diampuni oleh Allah, karena kita akan dibarengi, disuhbah, diamini oleh malaikat. Coba kata Nabi, iza ammanal imam. Kalau ada misalkan imam itu bilang amin, awalad-dhalin, fa aminu kata Nabi. Coba kamu aminkan. Kalau nanti kita bareng aminnya dengan imam, akan dibarengi aminnya oleh aminnya malaikat. Kalau aminnya dibarengi oleh malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Nabi, itu akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Itu baru diaminkan aja. Gimana kalau kita disuhbah, ditemenin oleh malaikat? Masya Allah, Masya Allah. Dah bapak-bapak lah, habis waktunya. Saya besok insya Allah umroh. Insya Allah kita doa ya. Dan mudah-mudahan bisa melaksanakan nisfu Sya'bannya di Mekah nanti.
Mudah-mudahan kita ngedoa-doa lah, kita doa-doa. Kata-kata Nabi adalah doaul muslim li akhihil muslim ala zuhril ghaib. Ya, saya kemarin bilangnya, justru ada orang masuk surga itu justru bukan karena syafaatnya nabinya, bukan syafaat rasulnya, bukan syafaat gurunya, bukan syafaat orang tuanya, justru dari syafaat teman-temannya, saudaranya. Karena kita pernah kumpul di dalam satu saat, kumpul dalam satu tempat yang baik, dan kita pernah didoakan. Ada dalam perkumpulan makom doa, Masya Allah. Kalau sampai misalkan Bapak ngedoain saya, Abi ya didoakan oleh Bapak, saya nggak tahu sedang didoakan. Itu doa yang paling apa namanya, yang paling diijabahnya. Makanya kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika Umar bin Khattab itu Abu Bakar itu akan umroh, maka Rasul mintanya apa? Ya, jangan lupa latan sani, kata Rasul, jangan lupa ya, jangan lupa aku, gitu kan? Asyikni bidu'aika, aku sertakan aku dengan doamu. Loh, Rasul ini kau minta didoakan. Kalau Rasul ngedoa kira-kira dijabah enggak? Diijabah tuh, diijabah. Rasul itu diijabah. Tapi kenapa ketika Umar itu mau umroh itu Rasul malah minta apa ya? Minta didoakan. Jadi kita ini betul-betul, kita kata Nabi, jangan lupalah kita minta doa kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, karena kita tidak tahu teman mana nih yang akan diijabah doanya. Terus diantaranya hati-hati, ada perkara yang penting. Jangan kita menganggap sepele kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana di antara kita yang jadi wali, yang doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lihat penampilannya, kan? Jangan ngelihat kita apa namanya pakaiannya, jangan. Kenapa? Khawatir ia adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala yang kalau dia mendoakan saudaranya, mendoakan temannya, dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni itu apa Pak? Kerjaannya itu tukang apa namanya? Tukang angon. Allah karim, pakaiannya lusuh, makanannya makanan roti-roti kasar, tidak ada penampilan sedikit yang hebat, tidak ada. Tapi Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin ketika itu, mendatangi beliau dalam keadaan dia bergumul dengan onta-onta dan binatang-binatang. Tapi apa pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Pesan Rasul mengatakan, katanya, mintalah kalian ke doanya siapa? Uwais Al-Qarni itu. Berapa ribu nanti orang akan tersafaati oleh doanya Uwais Al-Qarni. Subhanallah, subhanallah. Uwais Al-Qarni itu. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu minta doa, disuruh mintanya apa mintanya? Minta ampunan. Maka kata Nabi, kalau ada katanya orang yang wukuf di Arafah meminta ampunan, maka aku akan ampuni. Dan Allah akan mengampuni setiap orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang wukuf itu. Nah, itu kita penting. Ya, jadi kalau saya ulangi lagi, ada beberapa hal yang penting. Satu, khotib di mimbar. Ini kan mimbar nih. Ini Rasul mimbarnya 3 nih ya. 1, 2, 3. Rasul berjalan 3. Tapi ketika Abu Bakar, hadirin rahimakumullah, Abu Bakar itu, Rasul meninggal dunia, Abu Bakar yang khutbah. Abu Bakar menginjak ini pun Rasul, Abu Bakar nggak berani Pak. Maka disinilah beliau ini adanya. Kemudian begitu Umar juga sama. Begitu Umar juga, Abu Bakar meninggal dunia, ini Umar tidak mau menginjak mimbar yang ada di Abu Bakar. Tidak, apalagi di zaman mimbar Nabi. Makanya silakan bapak-bapak ngelihat mimbar di Madinah, tinggi enggak? Tinggi benar, 9 Pak. Saking apanya tuh, menghormatinya itu. Tidak mau dia pakai mimbarnya, mimbar Rasul. Kalau ini mah ya kita ngikutin. Ini kan nggak pernah diinjak Rasul ya, ini ya. Ya, nggak pernah diinjak Rasul. Ini kalau ini mimbar Rasul, maka Abu Bakar tidak akan berani dia duduk di sini. Tidak bakal berani, karena ini adalah mimbar didudukin oleh Rasul. Maka Abu Bakar pasti duduknya di sini. Nah, begitulah hebatnya ya para ulama itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.